kenapa kok masuk ikut berpartisipasi dalam program ataupun masuk ke Lazis gitu? Mungkin Mbak Ana dulu. Nah, dari situ masuk, dapat tantangan. Salah satunya itu harus menghidupkan digitalisasi dari Lazis Jateng gitu kan. Kalau karena jam sekarang kan anak muda itu kan identiknya dengan cari profit, cari eksistensi. No, bukan itu. Dipandang kayak gitu kan cuma dipandang sama orang aja kayak gitu kan. Hebatnya kan dipandang orang. Tapi gimana kita biar bisa dipandang hebat oleh Allah itu gimana? Karena dapat di MT juga banyak tantangan dan sebagainya. Akhirnya untuk menghidupkan di bidang digital ini dan sebagainya. Akhirnya lama-lama kok nyaman ya di Lazis. Dan kita tahu bahwasanya semua hal, entah zat, siap orang, benda, apapun itu yang bersentuhan langsung dengan Quran, itu akan mulia. Kalau dari teman-teman sendiri gitu ya, menilai berkaitan dengan generasi Z ya, kira-kira di dunia filantropi ya, kalau khususnya gitu kan kalau anak kecil ditanyakan dulu ya, kita jadi polisi, jadi guru, jadi tentara gitu kan, terus jadi apalagi misalnya, ada nggak cita-cita jadi amil gitu dari teman-teman sendiri, atau emang baru tahu ya pas masuk aja ke lembaga zakat? Apakah sebelumnya pernah cita-cita gitu jadi seorang amil gitu? Sebenarnya kalau cita-cita nggak kepikiran sampai sana ya. Benar-benar saya justru saya baru tahu kalau amil itu jadi sebuah pekerjaan ketika saya masuk gitu kan. Oh, amil ternyata pekerjaan ya gitu kan. Awalnya saya hanya di sini agen kebaikan, hanya itu gitu kan. Nah terus mulai dari sana cita-cita memang bekerja dibayar. ya, kemudian saya cuma pengennya oh yaudah kerja sesuai sama, waktu itu pengennya sesuai sama hobi gitu kan, hobi kemudian passion dan sebagainya gitu kan. Iya kayak di gitar itu tadi. Kalau hobi dari zaman dulu memang lebih ke media ya, fotografi, kemudian ada desain grafis dan sebagainya. Nah mulai dari sana kayak gimana caranya kalau aku dapat pekerjaan yang itu memang begitu dibayar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita dapat tekanan kan istilahnya adalah ya penganggur gitu. Nah mulai dari sana ternyata di Lazis Jateng, terus habis itu masuk dapat tantangan di Digital Fundraising, kemudian spesifikasinya di konten. Nah mulai dari sana kayak ternyata dari sini cocok gitu kan, karena hobi fotografi dan videografi yang biasanya saya dapat biasanya kalau di kepanitiaan kan ini ya nggak dibayar dan sebagainya. Tapi di sini merasa kayak iya ada reward gitu kan, karena mungkin bukan dari sisi kapal dan sebagainya, tapi itu dari segi ketika kita apa nih dampak atau efeknya ketika kita hobi kita dimaksimalkan, kemudian ada peran atau ada manfaat untuk orang lain gitu kan. Nah mulai dari sana merasa kayak ini nih mungkin bahasanya ikigai gitu kan. Ikigai itu semacam kayak hobi yang dibayar tapi dapat kebermanfaatan dan ada visi di sana. Nah kemudian mulai dari sana ternyata hobi saya ini fotografi dan videografi ini kemudian berkembang di digital fundraising, kemudian belajar tentang digital, kemudian tentang konten video editing dan sebagainya. Kemudian ternyata hasil dari hobi saya ini berdampak untuk masyarakat, salah satunya membantu gitu kan. Nah alhamdulillah ada beberapa sudah membantu di beberapa daerah, nggak hanya di Jawa Tengah gitu kan. Ternyata sampai ke Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, dan itu memang di sana ada beberapa yang dari hobi gitu ya. Kalau dari Mas Firdaus sendiri gimana? Berawal dari hobi juga atau berawal dari yang lain? Jadi gini, cita-cita Amel tentu dari kecil sudah ada seperti itu. Mungkin umumnya anak ya, kalau lebih ke umumnya orang-orang pada umumnya. Awal cita-cita dari dokter, jadi dokter. SMP pengen jadi tentara, SMA pengen jadi pebisnis, kuliah pengen jadi, yang penting lulus saja. pakai sederhana ya. Pakai sederhana. Terus habis lulus, yang penting seadanya, yang penting kerja gitu enggak.
itu realistis ya. itu sangat terkendal, kayak ibarat kayak mental bebek gitu, ngekor terus itu nggak ada visi sama sekali. Enggak, harusnya nggak kayak gitu. Harusnya semakin kita dapat ilmu, apalagi kalau kita mengambil sarjana udah kuliah, harusnya lebih visinya lebih ditebelin lagi kan. Nah, dilihat dari nilai saya ekonomi juga itu lebih di sini. Nah, di situ langsung saya mikir kenapa enggak. Kan dulu kan saya pas di kuliah juga nggak ngekos ya, saya langsung Pulang aja. enggak. Nggak mungkin ke Solo aja ya. Saya kira lah. Itu luar biasa. Saya kalau salah dipotong terus. Kakinya ke kaki segini. Enggak, saya awal-awal itu langsung disuruh kampus, suruh kasih saya mewakafkan diri buat rumah. Dan di situ alhamdulillah kan awalnya orang tua niatnya tuh biar nggak ngekos, biar ngekos biaya aja gitu. Tapi setelah lama-kelamaan ada value tersendiri yang saya dapatkan, itu bukan based on money, bukan based on materi, tapi based on kebahagiaan dan belajar yang apalagi saya awal-awal itu orangnya tuh sangat awam agama lah ya. Lulus SMA itu benar kayak ya sholat dia bolong-bolong, satu kali Islam itu ada, habis terjun di di masjid itu kayak dipaksa buat jadi baik gitu. Jadi terjerumus ke jalan yang benar. Terjerumus ke jalan yang benar. Akhirnya lama-lama dipaksa jadi baik, sudah jadi imam, sudah belajar TPQ, disuruh bersih, disuruh ada, disuruh macam-macam, suruh menyalurkan zakat juga, suruh ngurus wakaf, suruh semuanya itu. Saya lama-lama jadi apakah ini yang akan itu bahagia di sini. Mereka benar, akhirnya lama-kelamaan karena kebutuhan jurusan saya juga sejalankan apa yang saya lakukan itu, kenapa nggak jadi zakat aja, kenapa nggak di situ sekalian daripada di bank syariah yang mungkin itu banyak perdebatan ya di kalangan para ulama tentang Baru-baru ini lembaga zakat zakat didebatin. Wah itu sensitif sekali. Aku mau berusaha menghindari itu, Mas. Aku mikir kata loh. Nah, setelah itu langsung saya kepikiran gini, ada lowongan di lembaga amil zakat Al-Aziz Jateng. Mikir-mikir di situ, itu malah bukan kayak lowongan pekerjaan buat saya, tapi kayak panggilan buat saya. Lebihnya ke situ. Ya, maksud saya salurkan ilmu saya di situ, insya Allah bermanfaat buat umat. Soal profit itu urusan buat saya. Jadi peran saya penting. Rezeki kan ditanggung. Rezeki kan dijamin. Kenapa kita harus memikirkan rezeki sedangkan kita nggak pernah mendekatkan yang memberi rezeki? Ya. Itu aneh banget sebenarnya. Ya. Nah, maka kita jalanin apa yang di depan, kayak Mbak Ana tadi bilang tadi dari ibunya kan, yang di depan ambil langsung peluang. Dan ini malah bukan kayak peluang, malah lebih ke tanggung jawab sebenarnya. Oke. Gitu. Dorongannya dari situ. Ya. Tadi ya ada beberapa. Ya kalau berbicara soal cita-cita. Mungkin anak zaman sekarang juga belum tahu gitu ya. Emang ada yang saya sih juga enggak sih ya. Karena baru tahu amil tadi, bener ada pekerjaan amil, profesi amil pekerjaan. Profesi amil itu pas ya masuk itu ya. Tetap amil ya cuma di masjid gitu kan, pas Idul Fitri ngumpulin beras gitu kan. Ya udah cuma sebat itu gitu kan. Enggak pikiran kalau ternyata amil itu ada sebuah profesi yang ternyata itu ada gitu kan, profesi yang selama ini mungkin kita kenal gitu, kayak dokter, tentara, polisi dan sebagainya gitu kan. Oke. Dan oh iya mungkin ini sudah ada, kayaknya udah ada tadi ya. Ini bukan properti ya. Jadi bisa sambil minum, sambil dimakan ya. Udah dibayar sama kru tadi. Krunya banyak ya, Mas? Iya. Alhamdulillah, terima kasih kru. Oke, ini bisa di-scan saja. Siap. Oke. Ya ini ceritanya mungkin barangkali kalau tadi berangkat dari hobi misal gitu ya. Saya juga dulu ada pandangan itu ya. Jadi saya pernah berpandangan itu hobi yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Materialis sekali gitu kan. Hobi yang menyenangkan itu adalah hobi. Tapi bener. Realistis banget. Cuman seiring berjalannya waktu mindset saya berubah gitu ya. Ternyata hobi yang dibayar itu tidak semenyenangkan itu kalau itu menjadi rutinitas. Kalau itu menjadi rutinitas ya. Ya kan kita akhirnya berkutat dengan itu terus setiap hari gitu. Mungkin kalau orang-orangnya hobi travel, kalau jadi suruh travel terus mungkin akan bosan, jenuh, akan jenuh dan sebagainya gitu kan.
gitu kan dengan tadi yang saya katakannya dimanapun itu ya, saya di desain, kemudian tadi travel gitu. Mungkin ada orang yang hobi mancing dibayar ketika dia mancing gitu, kayaknya juga bosan ya. Ya tapi tadi kembali lagi begitu ya, niatan kita untuk kemudian menjadi seorang amil di lembaga amil zakat ya, dan mau berbicara juga soal amil gitu ya. Nah kira-kira di era ini gitu ya, di kondisi saat ini peran amil di tengah masyarakat itu seperti apa sih menurut Mas Virgo dan juga Mbak Ana? Mungkin Mas Virgo dulu, peran amil ya, kita sebagai amil bisa berperan apa gitu di masyarakat, apalagi generasi Z ya. ya bagi yang generasi Z tadi ya. Baik, sebelumnya setelah pesan-pesan berikut ya, setelah kopi berikut ini, Ada coffee breaknya. namanya juga coffee break, harus ada kopi lalu break. Oke. Nah jadi generasi Z itu sebenarnya itu di Indonesia itu mayoritas ya, dan berbicara soal mayoritas itu sebenarnya tuh di Indonesia apapun yang berkaitan dengan mayoritas itu pasti ada kaitan dengan pemuda ya. Peran, coba contohnya gini, kalau kita lihat buka YouTube teman-teman, klik trending, apa yang keluar videonya, kira-kira berfaedah atau yang lebih ke unfaedah sebenarnya. Nah terus lagi banyak kekacauan di sini, banyak kezoliman lah kalau kita pemandangannya itu kebanyakan dari dari generasi mana dulu ini, kebanyakan dari generasi Z, karena mereka sendiri nggak punya visi, nggak punya misi ke depannya, akhirnya mereka berbuat sesuatu. Gitu. Padahal kita kan kalau bicara soal mayoritas, kita mayoritas muslim, mayoritas di Indonesia itu pemuda, tapi mayoritas di Indonesia juga banyak yang nggak benar juga sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya kan kayak PR bagi kita gitu loh. Kita ngaku mayoritas, kita ngaku muslim, tapi kok malah kita sendiri malah bikin sesuatu itu yang nggak unfaedah. Misalkan contoh kayak cari pekerjaan, harus profit, harus yang famous, bikin kita famous. Kan generasi milenial kan gitu, generasi Z kan begitu ya, cari famousnya, kemudian ada penyakitnya namanya stereotype, suka males-malesan begitu, dikit-dikit rebahan, dikit-dikit pakai koyo, dikit-dikit pakai balsem, enggak. Itu bener-bener kayak mental apa ya, kalau saya bilang tuh kayak mental telur. Kalau kata pengamat sosial itu, ibu siapa itu lupa namanya, pemuda itu jangan jadi mental telur yang dibanting dikit langsung pecah, tapi jadilah mental bola pingpong. Kalau dijatuhin dia akan langsung malah tambah ke atas lagi gitu. Terus kemudian apa tadi? Lupa. Gini, kalau bagi teman-teman yang merasa dirinya masih muda, generasi Z gitu ya, coba pikirkan baik-baik, visi kalian tuh ada yang mengarah ke perubahan gak sih? Ada mengarah ke peradaban gak sih? Apakah cuma sekedar memuaskan hati aja? Apakah sekedar hanya pengen cari uang? Apakah sekedar pengen mencapai menantu idaman mungkin? Enggak sekedar kayak gitu teman-teman. Kita tuh gini lah, Rasul aja pas lagi nemenin Rasul tuh pemuda atau orang tua? Kan pemuda gitu loh. Artinya kan memang bener-bener ada potensi yang gede. Nah kalau kalian punya potensi, kenapa nggak disalurkan ke yang bermanfaat? Kalau mungkin kalian teman-teman masih sibuk dengan sesuatu yang nggak unfaedah, coba refleksi masing-masing. Teman-teman kalau hobinya mungkin yang unfaedah, kira-kira outputnya faedah atau unfaedah? Perkaya akan ilmu. Jadi kalau habits kalian mungkin kurang bagus, ya perbaiki dulu habitsnya. Informasi yang masuk itu mempengaruhi habits kita. Kalau kebanyakan kita nonton yang unfaedah atau melakukan hal yang unfaedah, habitsnya juga unfaedah juga. Ada penelitian mengatakan bahwasanya kalau 30 hari atau 90 hari kita melakukan seperti itu, nanti setelah itu bakal automatically. Contoh aja, kalau teman-teman bangun subuh aja jam 4.30, coba bangun jam 3 lah. Nanti setelah 90 hari gitu terus, walaupun pusing, walaupun susah, coba digituin terus. Nanti lama-lama juga bakal kebiasaan gitu loh. Jadi kalau kalian merasa generasi Z, coba ambil peluang. Contohnya kayak ambil di sini. Kalau Anda pengen merubah Indonesia, kalau Anda ingin merubah di umat muslim ini yang mengaku mayoritas ini jadi lebih baik, mulai dari sekarang. Kenapa kok kalian malah memikirkan sesuatu yang enggak faedah seperti orang-orang lain gitu loh. Jadi amil. Iya. Misalkan nggak cuma sekedar amil teman-teman, misalkan kalau teman-teman pengen jadi bantu relawan di bencana, atau mungkin kalian yang hobinya nulis, hobinya fotografi kayak Mbak Ana tadi, kemudian hobinya bikin film, hobinya
apapun itu gunakan coba buat masa depan bangsa gitu. Jadi sebenarnya itu kalau masalah hobi itu bergantung penempatan aja sih. Hobi buruk itu bisa jadi baik loh. Ya, betul. Contoh? Contoh, ada orang yang hobi kebut-kebutan. Kalau bisa di manajemen dengan baik, hobi-hobi kebutan itu bisa aja di kepanitiaan, misal di sebuah kajian dia harus sebagai si antar jemput gitu. Kita jemputin ustadz misalnya. Nggak kepikiran aku. Ya ini kan bergantung manajemen. Kasihan ustadznya mas. Tentang peran amil ya di tengah masyarakat, apalagi kan peran amil dengan usia ataupun dikategorikan sebagai generasi Z. Nah kira-kira apa nih menurut pandangannya dari Mbak Ana? Oke. Berbicara tentang peran amil untuk generasi Z gitu kan khususnya, karena sebenarnya untuk yang generasi sekarang itu kan dihadapkan dengan teknologi. Nah di zaman yang society 5.0 itu kita juga punya peran untuk lebih peka gitu kan, karena dari kepekaan itu kita bisa mencoba untuk mendorong diri sendiri. Oh aku mau bantu orang nih kayak gitu, dengan cara kalau mau bantu orang gimana ya caranya ya, bisa jadi salah satunya adalah ambil kebaikan ini kayak gitu kan, karena ambil ini kan sebagai jembatan kebaikan. Nah dari jembatan kebaikan ini kita bisa menjembatani untuk menolong orang kayak gitu dari orang-orang yang ingin membantu si penerima manfaat tersebut gitu. Jadi kita nih siapapun kita, apapun peran kita, sebenarnya kita punya peran masing-masing di dalamnya. Entah kita ambil, entah kita bekerja di NGO ataupun di lembaga sosial, terus pemerintahan dan sebagainya, kita setidaknya memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat gitu. Akhirnya karena ketika kita sudah menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Nah, ada ayatnya itu. Ya. Oke. Ya. Ya dari masing-masing tadi sudah menyampaikan gitu ya berkaitan dengan generasi Z, terus kemudian qadarullahnya gitu ya, kemudian sebagai seorang amil ya. Karena kan nggak tahu ya, ternyata kita sekarang jadi amil gitu kan. Karena tadi juga sampaikan bahkan orang yang punya cita-cita jadi amil di awal pun belum tentu jadi amil kan. Ya kan. Saya jadi TNI gitu kan, belum tentu juga jadi TNI gitu. Ya jadi dimanapun kita, peran kita seperti apa gitu ya, bergantung mau dibawa kemana itu gitu ya. Apakah mau bermanfaat bagi diri kita, kemudian orang lain, atau justru malah merugikan kita, dan justru malah yang lebih paling lagi adalah merugikan orang lain gitu ya. Oke, baik, itu tentang mau ini lagi, mau nambah lagi? Iya, jadi gini. Banyak di antara kita itu yang kadang meremehkan atau malah menganggap enteng profesi kita yang sekarang ya. Ada banyak yang gak setuju dengan profesi kita masing-masing, ada yang malah ngomong, contoh aja deh kayak kuliah. Jadi teman-teman itu banyak yang dari teman-teman yang nonton itu kan punya teman yang mungkin merasa dirinya salah jurusan. Jadi poin ikhlas itu belum ada di dalam diri mereka. Artinya visi belum ada dalam hati mereka. Kita ngapain sih? Kita mau kuliah mau ngapain? Seolah-olah itu kuliah itu buat ajang gengsi kan gitu. Kalau nggak jurusan dokter ya nggak keren gue. Gitu. Nah, sedangkan kita tuh banyak peran masing-masing. Sepak bola itu nggak akan keren kalau semuanya striker gitu loh. Ya kalau sudut pandangnya keren tuh mencetak gol, berarti kiper payah dong. Kan ada perannya masing-masing gitu. Semuanya penonton ya? Ya, semuanya penonton gak ada yang main, tawuran itu mas. Ya, jadi jangan minder dulu sama profesi, sadari diri dulu bahwasanya kita tuh kayak puzzle di dunia ini loh. Kita tuh khalifatul fil ard gitu loh. Kita tuh punya peran masing-masing dalam menjaga bumi. Kalau kalian sendiri, misalkan kayak buang sampah sembarangan itu udah merusak merusak alam, juga merusak diri sendiri. Tapi kalau kalian membuang sampah pada tempatnya, contoh aja kalian di jalan nemu plastik satu masukin ke tong sampah, itu udah dihitung pahala kan. Beda sama orang yang buang sampah satu ke sini, dihitung dosa. Artinya langkah kecil aja udah langkah kecil aja itu bisa membuat kita tuh buat perubahan. Jangan pernah merasa minder bahwasanya kita tuh belum berbuat banyak. Selalu positif thinking aja. Ya. Allah tuh pasti menilai semua tindakan kita begitu. Baik, itu ya. Tadi saya sebenarnya mau buka HP gitu ya, mau pas ngomong gitu kan, tapi khawatirin komennya nggak sopan kayak
salah satu ya. Ya, karena sudah sore juga ya sudah. Tapi mau sore kayaknya Enggak enggak lah. deh. Ya, jadi karena tadi sudah bincang-bincang banyak hal begitu ya berkaitan dengan apa namanya Amil ya, kemudian generasi Z ya, pada kesempatan kali ini, dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ana dan juga Mas Fildo pada kesempatan kali ini gitu ya bisa menginspirasi yang menonton ya, baik itu generasi X, Y atau Z sekalipun gitu ya. Alfa juga Ya, Alfa juga ya yang baru-baru ini. Kemudian baru brojol. berkaitan dengan Amil gitu ya, berkaitan dengan Amil. Memang kalau misalnya bicara soal Amil dan berbicara soal profesi yang lain, kalau dipandang dengan sudut pandang dunia mungkin kalah prestis gitu ya, kalah prestis, kalah tenar barangkali gitu ya, dan kalah peminatnya juga barangkali gitu ya. Karena kan Amil ini kan sektor jasa ya, kalau bukan sektor barang ya, yang kemudian jelas wujud yang mau dijual itu apa, yang jual belikan itu apa gitu kan. Nah, jadi mungkin banyak juga di antara kita yang barangkali belum ataupun nggak kepikiran gitu ya mau jadi Amil ataupun apapun itu yang memang bergerak di sektor jasa itu sendiri. Baik, itu yang bisa disampaikan kesempatan kali ini Amil Talk episode tentang generasi Z dan Amil Zakat. Saya mau terima kasih kepada Mas Vito dan juga Mbak Ana yang sudah hadir ya dan sudah bersedia datang kemudian ngobrol-ngobrol ya. Mungkin santai ya, mungkin kadang enggak gitu. Karena kalau santai ya. Serius tapi santai ya, serius tapi santai. Netral lah. Dan jangan lupa saksikan Amis Talk episode-episode selanjutnya di channel YouTube Ladi Jateng, dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya kalau teman-teman menyukai konten dari Ladi Jateng sendiri, dan jangan lupa juga untuk memfollow akun-akun sosial media di Ladi Jateng. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.